Spoiler Chapter 243 Jujutsu Kaisen telah dibocorkan Miyamura. Akhirnya kita bisa melihat hasil akhir dari pertarungan Takaba versus Kenjaku. Dari sini kita tahu kalau Kenjaku memang benar-benar jahat dan cerdas. Sementara Takaba benar-benar baik dan bodoh. Saking baik dan bodohnya Takaba, dia bahkan tidak tahu seberapa powerful kekuatan dia dan bagaimana menggunakan kekuatan tersebut untuk mengalahkan musuhnya. Yang ingin dilakukan Takaba hanyalah memuaskan hasrat komedinya. Dan Kenjaku yang sangat cerdas mengetahui kelemahan ini. Yap, bagaimana hasil akhir pertarungan Takaba versus Kenjaku? Yuk, langsung aja kita bahas spoilernya. Check it bro. Spoiler pertama. Chapter dengan cover ilustrasi Takaba dan Kenjaku. Judul chapter Jujutsu Kaisen 243. Baka Survivor. Beton Noise. Takaba dan Kenjaku memulai panggung komedi mereka. Ya, buat yang tidak tahu, judul chapter pertarungan Takaba versus Kenjaku sebenarnya adalah bagian ref dari lagu opening anime Boboiboy ya. Kalian yang generasi tahun 2000-an tidak salah dengar bahwasanya ada anime dengan judul seaneh itu. Dan Abdigos pribadi sempat menonton anime ini karena pernah tayang di TV Indonesia, di mana lagu opening anime tersebut berjudul Baka Survivor. Dalam lirik refnya, semua dijadikan judul chapter pertarungan Takaba versus Kenjaku, mulai dari Baka Survivor. Di chapter 239, Baka Survivor Live On. Di chapter 240, Baka Survivor Surf Anduin. Di chapter 241, Baka Survivor Result. Di chapter 242. Dan sekarang sepertinya Gigi Akutami menyikip dua lirik dari ref lagu tersebut, yaitu Baka Survivor Sword dan juga Baka Survivor Clayans Rim. Yap, chapter 243 ini langsung mengambil penggalan lirik terakhir dari ref lagu tersebut, yaitu Baka Survivor. Tone Noise alias terlalu berisik. Dari sini teman-teman bisa yakin dengan kemampuan Gigi Akutami dalam mengambil inspirasi di budaya pop culture. Spoiler kedua, Kenjaku tidak punya ayah karena ibunya selalu sibuk. Dia menjadi terlalu kesepian dan akhirnya menjadi pencari perhatian. Kenjaku berubah menjadi dark dalam membuat sebuah lelucon. Mereka berdua membuat lelucon tentang nenek. Semua halaman ini berisi bacotan komedi. Jadi Miyamura melewatkan terjemahannya. Yap, setelah berada di panggung, Takaba dan Kenjaku mulai melawak bersama. Yang dialognya sangat-sangat panjang, sehingga tidak bisa Abdikos jelaskan di spoiler. Nanti menunggu versi Frontier and SLE-nya. Buat yang tidak tahu, di flashback, Takaba sebenarnya punya partner komedi yang sangat setia. Namun saat usia keduanya lebih dari 30 tahun, teman Takaba akhirnya menyerah meninggalkan Takaba sendiri. Padahal hasrat Takaba untuk punya acara komedi sepanggung dengan temannya tersebut belum keturutan, tapi sang teman sudah lebih dulu menyerah meninggalkannya. Dan disinilah Kenjaku tahu kelemahan Takaba, yaitu Takaba ingin mimpinya terwujud. Punya acara komedi dengan partner komedi profesional yang saling terhubung satu sama lain. Dan ya, Kenjaku mampu menjadi partner Takaba. Bahkan dia siap mengumbar aibnya sendiri untuk membuat dark jokes bersama Takaba. Fakta bahwa jiwa keduanya bisa beresonansi adalah bukti kalau duo ini memang saling memahami satu sama lain. Mungkin kalau di dunia nyata, Takaba dan Kenjaku selevel dengan Doyok Kali Kadir, Andre Kali Sule, Abdel Stemon, dan juga Vincent Kali Desta. Intinya di sini Takaba benar-benar mencapai puncak kepuasan dalam berkomedi. Spoiler ketiga, tiba-tiba suasana berubah saat Takaba dan Kenjaku terdiam. Kenjaku, hei, ada apa Takaba? Ini hampir berakhir bukan? Takaba mengatakan ini adalah panggung impiannya. Dia tidak ingin ini berakhir. Takaba mulai menangis sekali lagi saat dia mengatakan dia tidak ingin ini berakhir. Kenjaku pun menghiburnya. Yap, Kenjaku memang luar biasa. Bahkan sebagai feeling jahat, dia masih bisa menjadi partner komedi super tulus. Untuk Takaba, mungkin perpisahan mereka berdua layaknya perpisahan Andre dan Sule dari OVA. Pasti benar-benar mengharukan, karena keduanya adalah partner komedi selama bertahun-tahun. Bahkan saking bahagianya, Takaba sampai menangis, menandakan dia beneran telah mendapat partner komedi yang sangat tulus. BTW, selama ini, teman Takaba kemungkinan tidak ada yang melakukan komedi dengan serius. Kenjaku mungkin adalah partner komedi pertama dalam hidup Takaba yang melawak menggunakan effort. Bahkan bersedia merendahkan dirinya dengan dark jokes demi mensupport panggung komedi bersama Takaba. Spoiler keempat, Takaba menepuk Kenjaku. Dan ilusi berakhir, kembali ke dunia nyata. Kita melihat Takaba berjubah putih sambil mengucapkan terima kasih kepada Kenjaku. Saat Takaba sekali lagi mengucapkan terima kasih,
Kenjaku tersenyum lebar dan mengatakan Takaba sangat lucu. Yap, jubah putih yang dikenakan Takaba di sini kemungkinan adalah jubah untuk pemakaman. Abdiko sendiri kurang paham apa yang menyebabkan Takaba tiba-tiba kalah dan memakai baju putih pemakaman. Apakah karena hasrat komedinya sudah terpuaskan? Spoiler kelima, saat situasi masih haru, tiba-tiba dari belakang Yuta menebas tenggorokan Kenjaku. Senjaku sempat mencoba menggunakan teknik kutukan pembalik Gari anti-gravity. Tapi Yuta selangkah lebih cepat untuk menebasnya. Yap, ini adalah plot twist sekali. Ternyata momen berakhirnya ilusi Takaba sudah ditunggu oleh Yuta Okkotsu. Abdico selama ini agak kurang yakin bagaimana cara kerja teknik Takaba. Apakah simulasi yang diciptakan Takaba ada di wilayah tertentu atau mempengaruhi seluruh dunia? Tapi melihat Yuta yang tiba-tiba muncul di belakang Kenjaku dan menebasnya, kemungkinan simulasi dari teknik komedi Takaba hanya mempengaruhi tempat tertentu saja. Dengan kata lain, ini mirip seperti domain extension, di mana Yuta bisa menunggu dari tempat di dekat situ untuk bersiap menebas leher Kenjaku. Spoiler ke-6, saat kepala Kenjaku terpenggal, dia bertanya-tanya bagaimana bisa dia tidak memperhatikan Yuta dan output energi terkutuknya yang tinggi. Kenjaku kemudian menyadari kalau itu adalah ulah Takaba. Yap, kemungkinan Takaba melakukan hal ini dengan secara tidak sengaja, yaitu dia ingin membuat simulasi perpisahan kematian dengan Kenjaku. Ingat, jiwa Takaba dari Kenjaku masih beresonansi dalam simulasi terakhir ini. Buktinya Takaba masih memakai baju putih, bukan baju superhero anehnya. Jadi mau tidak mau Kenjaku masih ada dalam simulasi Takaba. Itulah kenapa Kenjaku tidak merasakan energi kutukan Yuta. Karena akting dia untuk memuaskan hasrat komedi Takaba terlalu tulus, bahkan sangat tulus. Di saat-saat akhir, yaitu saat Kenjaku memuji Takaba kalau dia adalah karakter yang sangat lucu. Spoiler ke-7. Kepala Kenjaku menggelinding dari tubuhnya. Dan dia bertanya pada Yuta, apakah ini rencananya selama ini? Yuta menegaskan, ini adalah rencananya karena Takaba tidak bisa membunuh orang lain. Yap, ini benar sekali kalau Takaba itu memang terlalu bodoh dan terlalu baik. Saat kemunculan pertama dia di Chualing Game, Takaba bahkan mendapat nilai 0. Karena memang dia tidak bisa membunuh orang lain. Agak disayangkan, memang teknik kutukan se-overpower komedian dimiliki oleh seseorang yang terlalu bodoh dan terlalu baik. Itulah kenapa Abigos pernah membuat teori kalau ini akan jadi sangat mengerikan jika sampai diambil alih oleh Kenjaku yang ahli membuat dark jokes. Spoiler ke-8. Kenjaku bilang sayang sekali karena dia hampir sampai pada tujuannya. Tapi kemudian Kenjaku bilang kalau keinginan-keinginannya akan diwariskan. Yap, sepertinya Kenjaku memang beneran akan mati karena kepalanya beneran telah terpenggal saat dia masih di simulasi terakhir untuk mengucapkan salam perpisahan dengan Takaba. Namun ya, meski Kenjaku dicurigai akan mati, tapi dia mengucapkan perkataan yang sangat misterius, yaitu keinginan-keinginannya akan diwariskan. Di mana perkataan Kenjaku ini punya dua makna yang sangat mengerikan, yaitu dia sedang mengucapkan kutukan sebelum kematian, di mana seseorang akan mewarisi otak Kenjaku, atau otak Kenjaku akan kembali diwariskan sebagai kutukan. Dan yang kedua, seseorang akan benar-benar mewarisi keinginan Kenjaku untuk menggabungkan manusia Jepang dengan Master Tangen. Yap, dari sini teori mengacu pada sosok pengkhianat kedua yang sampai sekarang masih misterius, di mana kemungkinan penghina tersebut akan meneruskan rencana Kenjaku. Pembahasan selengkapnya setelah versi terjemahan dirilis.